فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Memang minatnya berbahasa. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-haditsus sabi' wal khamsun ba'da khamsimi'ah, 557. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdillah. Beliau adalah Abdul Qasim Al-Uwaisi Al-Madani. Tayyib, siqah, walaupun yukhti ada kekeliruan, tapi secara umum siqah. Qala haddatsani Ibrahim. Beliau adalah Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri. Beliau adalah Abu Ishaq, ya. Abu Ishaq Ibrahim bin Sa'ad Al-Madani, Az-Zuhri Al-Madani, siqah. Ani bin Syihab, ma'ruf ya, Abu Bakar. An Salim bin Abdillah. Ini adalah min kibarit tabi'in. Beliau adalah Abu Abdillah. Terkadang juga dipanggil Abu Umar. Ada beberapa kunyah. Salim bin Abdillah bin Umar bin Al-Khattab. Bin Umar bin Al-Khattab. Tayyib, termasuk murid terbaik dari ayahnya. Wa an Abi. Abi ini Abdullah. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ya, Ibnu Umar. Ibnu Umar. Iya. Abdullah bin Umar. Iya, betul. Salim itu cucunya Umar. Betul. Salim cucunya Umar. Abu Abdurrahman Al-Adawi Ibnu Umar. Annahu akhbarah, beliau mengkabarkan kepada Salim, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengan belajar nahwu kita semakin mendapatkan basirah. Menurut jumhur, Rasulullah maf'ul bih pertama, yaqul sekedar apa? Sebagai hal. Kalau menurut Akhfas dan teman-temannya, Rasulullah maf'ul bih pertama, yaqul maf'ul bih kedua. Kalau ikut jumhur, saya Rasulullah sudah. Iya, dalam keadaan bersabda, innama baqa'ukum fima salafa qablakum. Oh, berarti hadis tadi musalsal, sanadnya musalsal bil madaniyin, ya, semuanya ahlul Madinah. Dalam hadis Ibni Umar, di sini Rasulullah bersabda, hanyalah tinggalnya kalian dibandingkan, fi di sini perbandingan, fi nisbah, yaitu dibandingkan dengan orang yang telah lampau, salafa aimadho, qablakum sebelum kalian, minal umam dari para umat, minal umam min di sini tabiin dari ma al mausulah, fi ma. Kama baina sholatil asri ila ghurubis syams, seperti perbandingan antara sholat asar dengan terbenamnya matahari, yaitu umat ini sudah di akhir-akhir dunia. Tak perlu kita membayangkan bagaimana nanti kalau apa itu, apa istilahnya itu, galaksi Andromeda berbenturan dengan galaksi Bima Sakti, katanya beberapa miliar tahun nanti akan terjadi pertembungan. Tak perlu bayangkan itu, jauh sangat. Ini sudah 2000 tahun, 1400. Iya, kita sudah di akhir dunia dibandingkan dengan dunia yang telah lampau itu, dibanding dengan zaman Nabi Adam hingga sekarang, maka kita ini sudah sebentar saja, bagaikan awal pagi hingga ke bagian apa? Yaitu jarak antara asar dengan maghrib dibandingkan dengan sepanjang hari. Kita sudah di akhir-akhir. Ya, matahari sudah hampir habis masanya istilahnya. 3 jam. Iya, kurang lebih macam itu. 3 jam. Sahih. 145. Sementara dianggap apa? Satu hari adalah 12 jam, satu malam 12 jam. Berarti mungkin apa? Kita tinggal 1/4 mungkin gitu ya, kurang lebih. Gambarannya aja, gambaran. Sudah habis. Iya. Itu pun di zaman Nabi ya, kita sudah 1400 tahunan. Bila masa. Iya. Jadi tak perlu terlalu muluk-muluk membayangkan bagaimana nanti 1000 tahun lagi kita akan apa? Kita akan berjaya tak untuk pindah koloni di planet mana? Tak perlu berhayal jauh-jauh. Tidak ada gunanya. Yang penting apa persiapan menghadapi hari kiamat itu. Ini Yahudi Bani Israel ini sudah nak mempercepatkan kiamat.
Betul. Ya, sebab nanti orang Islam berperang, nanti batu-batu pun akan kata ini, bila Akhirnya mereka yang habis. habis ini akan berkiamat ni. Tapi nak orang Cina sudah tak pasal. Masuk Islam biar selamat. Baik, kemudian Nabi bercerita, "Utiya ahlu Taurati Taurah." Ahli Taurat diberi kitab Taurat. Fa'amilu, mereka beramal hatta idan tasofan nahar, sehinggalah jika siang itu sudah di tengah, yaitu sudah waktu zuhur, ajizu, mereka lemah, mereka tidak mampu melanjutkan pekerjaan. Fa'u'tu qiraton qiraton, maka mereka diberi upah mereka satu qirat satu qiraton. Summa utiya ahlul injil injil, kemudian ahli Injil diberi Injil. Tayyib. Fa'amilu ila sholatil asar summa ajizu, mereka bekerja sejak zuhur hingga waktu asar, kemudian mereka melemah. Tayyib. Ini menunjukkan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Yahudi mereka sudah memiliki masa yang sangat panjang. Iya, masa kehidupan, masa bersenang-senang di dunia sudah sangat panjang. Dengan apa? Dengan berbagai facility mereka. Kemudian dilanjutkan dengan orang-orang Nasara. Pagi sampai subuh. Yahudi pagi hingga zuhur. Iya. Taurat tu Yahudi. Betul. Pagi sampai zuhur ada jam berapa jam? 8, 9, 10, 11, 6 jam. Iya. Anggap aja segitu. Ini sekitar pendekatan aja ya. Kita tak tahu masa lampau siangnya seperti apa. Sementara menjelang hari kiamat memang apa? 1 tahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan 1 Jumat, 1 Jumat bagaikan 1 hari, 1 hari bagaikan 1 saat, 1 saat bagaikan ihtiraku as-sa'af, yaitu masa terbakarnya pelepah kurma, sebentar saja itu. Mendekati hari kiamat, waktu semakin pendek. Baru kemarin Jumat, tahu-tahu sekarang Jumat lagi istilahnya. Adakah pendek disebabkan oleh kesibukan manusia? Nah itu khilaf panjang. Ada yang mengatakan sesuai dengan dohirnya, cuma kita tak mampu melihat. Kita lihat detiknya sama. Ada yang mengatakan maksudnya keberkahan. Kalau zaman dulu amalan sedikit, berkahnya banyak. Sekarang orang sekarang bekerja sudah banyak-banyak, berkahnya sedikit. Mungkin pergerakan matahari dan bulan itu dipercepatkan. Boleh jadi kita tak mampu untuk itu. Boleh jadi. Betul. Sehingga siang dan malam jadi makin cepat rasanya. Walaupun ya begitu, entah bagaimana, Allah lebih tahu prakteknya. Cuma Nabi sudah mengatakan begitu. Intinya adalah Yahudi diberi umur yang panjang, masa bersenang-senang yang panjang di dunia, menjalankan tugas di masa yang panjang, sehingga pahalanya harusnya lebih banyak kalau mereka mau mengamalkannya. Ya, sebab apa nih? Itu pun boleh ditafsirkan gitu, matahari dan bulan dilayukan. Boleh jadi. Sebab matahari itu dia akan mengukur waktu sholat. Betul. Karena siang malam memang lihat gerakan matahari memang. Kemudian orang Yahudinya melemah. Memang merekanya yang sudah malas beribadah, mengikuti Taurat pun sudah malas, bahkan Taurat dirubah-rubah, para nabi pun diperangi, dibunuh, bahkan apa? Akhirnya dipindahkan ke orang-orang Nasara. Itu pun orang Nasara, yaitu apa? Orang Yahudi ingin membunuh Nabi Nasara, istilahnya membunuh Nabi Isa. Jelas semua nabi Islam ya. Kemudian orang Nasara baru bekerja berapa lama? Beberapa saat, tahu-tahu sudah melemah. Nah, jelas orang Nasara malah lebih malas ibadah lagi. Bukan malas ibadah ya, malah malas belajar. Mereka banyak ibadah, tetapi kemudian setelah itu dengan adanya bid'ah mereka malas ibadah sehingga dikatakan fasik. Apalagi mereka punya keyakinan bid'ah bahwasanya Yesus itu dikorbankan untuk menebus dosa seluruh pengikutnya. Akhirnya memang malas ibadah. Gimana sholat seminggu sekali istilahnya kan mereka di hari Minggu katanya. Itu pun malas-malasan dengan berbagai kemalasan dan kejahatannya. Sangat tidak taat kepada Taurat, sangat tidak taat kepada Injil. Orang-orang Nasara, mereka melemah padahal kerja belum lama. Maka fa'u'tu qiraton qiraton, maka mereka diberi juga upah 1 qirat 1 qirat. Summa utinal Qur'an, kemudian kita setelah asar, di waktu asar kita diberi Al-Qur'an. Fa'amilna ila ghurubis syams, kemudian
Kita bekerja hingga terbenam matahari. Nah, ini yang menjadi sisi pendalilan Imam Bukhari, yaitu sholat asar, orang yang berjaya mendapatkan walaupun satu rakaat, yaitu satu sujud di waktu matahari terbenam, yaitu sempat mendapatkan itu, ini dikatakan sudah bekerja, dikatakan sudah sholat asar, tinggal dilengkapi apa yang kurang. Padahal hadisnya tidak bicara itu, tetapi menunjukkan kedalaman fikih Bukhari. Fa'u'tina qirataini qiratain, maka kita diberi dua qirat, walaupun masa kerjanya pendek, tetapi satu kebaikan dibalas 10. Tak heran pahalanya jadi lebih banyak, walaupun mungkin sholatnya tidak sebanyak orang Yahudi. Jelas ya, Yahudi 50 kali, Nasara entah bagaimana sebenarnya. Kita hanya sehari semalam 5 kali saja, itu pun diberi keringanan untuk kalau walaupun menjelang matahari terbenam, sholatnya masih sah, asalkan ya memenuhi syarat-syarat untuk orang yang terpaksa dan sebagainya itu. Tetap mendapatkan pahala, bahkan 2 qirat, lebih banyak daripada ahli kitab dengan masa yang pendek. Kemudian fa'utina qiratain faqala ahlul kitabain, maka pemilik 2 kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, berkata, ay Rabbana, wahai Rabb kami, a'taita haula'i qiratain, engkau memberikan kepada mereka 2 qirat. Cuma qirat itu berapa? Ini alal khilaf. Untuk kali ini banyak yang merojihkan qirat ini adalah mata uang Mesir di masa lampau, beberapa dawanit kok. Tapi tak masalah, entah sebanyak apa qirat. Boleh jadi juga qirat tetap adalah bagikan gunung Uhud, bukan mustahil, tak masalah. Yang penting dikatakan ini 1 qirat, yang itu diberi 2 qirat. Ada di sini rahmat. Iya, rahmat Allah untuk umat ini, ummatun marhumah memang. Hadis sahih. Maknanya pahala umat Muhammad ini itu akan membantu masuk surga. Betul, padahal umur pendek, amalan tak sebanyak yang itu, tapi dilipat gandakan. Karena umat ini lebih banyak bersyukur daripada umat yang itu. Umat ini walaupun tidak diberi keanehan mukjizat yang aneh-aneh, tetapi dengan akal sehat mereka tunduk patuh pada Allah. Sementara yang sana sudah banyak mukjizat, masih minta aneh-aneh, minta ada hidangan dari langit lah, atau mengatakan kami tidak percaya kepadamu hingga melihat Allah langsung. Wah, ini ya memang jelas kualiti lain. Sehingga umat ini lebih dirahmati oleh Allah. Sekedar diberi hujah mau taat, yang sana harus berbagai mukjizat baru mau, kalau mau. Israel ini banyak mencapai nabi-nabi. Betul, sampai harus ada gunung diletak di atas kepala baru mau tunduk. Nabi Isa pun dia minta makanan ya. Betul, sampai Nabi Isa mengatakan bertakwalah pada Allah. Gimana kalau tahu-tahu Allah tak menerima itu, tak mengabulkan? Takkan nanti Nabi Isa akan dipercaya? Memang ujian berat tuh. Lancang. Ini jelas cabaran-cabaran itu. Baik. Kira macam bengis ya. Betul. Padahal mukjizat sudah banyak. Kurang apa mukjizat? Boleh menghidupkan orang mati, boleh membuat burung kemudian tahu-tahu boleh terbang. Orang yang buta sejak lahir pun boleh disembuhkan. Takkan masih tak percaya juga. Istilahnya masih biar kami tentram dan kami tahu engkau jujur pada kami. Ini memang bahasa yang jelas menyusahkan Nabi Isa. Tak puas hati. Iya, betul. Nah, maka tak heran umat ini dengan akal yang sehat dan ketundukan yang lebih bagus dibanding umat-umat yang lain, mereka diberi pahala lebih banyak walaupun masanya pendek. Mungkin ada disebabkan doa Nabi. Jelas dapat doa banyak umat ini. Kemudian ketika mereka menanyakan masalah itu, yaitu mengatakan apa? Wa a'taitana qiratan. Engkau memberikan kepada kami 1 qirat saja. Wa nahnu kunna aktsara amalan. Sementara kami lebih banyak amalannya. Dari sini para pensyarah mengatakan yang terpandang bukan sekedar banyaknya amalan, tetapi ketepatan amalan dan ketakwaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh putra Nabi Adam, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah yang Allah terima itu amalan dari orang yang bertakwa. Bukan semata-mata dohirnya apa, tapi dia bertakwa atau tidak. Baik.
Makanya Allah Ta'ala telah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang mau memberi dan bertakwa dan membenarkan pahala terbaik, maka kami akan mudahkan untuk dia kepada yusra, yaitu amalan yang mudah. Jadi kuncinya ada pada takwa, bukan semata-mata banyaknya amalan. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya ataupun darah-darahnya, yaitu dari hewan kurban dan hadiyu, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Nah, ini yang ahli kitab tidak sebagus umat ini ketakwaannya, sampai diingatkan oleh para nabinya, bertakwalah kalian pada Allah kalau kalian memang orang yang beriman. Tapi ya seperti itu. Nah, ketika mereka mengatakan kami lebih banyak amalan, ya sekedar zahir amalan lebih banyak. Qala Allahu azza wa jalla, Nabi Muhammad berkata, Allah azza wa jalla menjawab, hal zalamtukum min ajrikum min syai'. Apakah aku menganiaya kalian dari pahala kalian sedikit pun? Yaitu dalam riwayat yang lain dikatakan sudah ada perjanjian, kalian bekerja, kalian akan mendapatkan satu qirat, dan mereka sepakat. Walaupun mereka sudah melemah, maka tetap Allah sudah memberikan dengan sempurna satu qirat. Adapun umat ini, Allah tahu ketakwaannya, tahu kerja kerasnya, tahu baktinya lebih baik dari umat yang dulu-dulu, tidak minta aneh-aneh dibanding umat yang dulu, maka diberi 2 kali lipatnya. Baik. Qalula, mereka mengatakan tidak, ya Allah tidak menganiaya mereka sedikit pun. Qal fahuwa fadli utihi man asya, itu adalah keutamaanku, aku memberikannya kepada orang yang aku kehendaki. Baik. Karena Allah tahu yang ini bertakwa, ini baik, ini hamba yang soleh, maka Allah beri kelebihan, pahala yang lebih. Dan dari hadis ini dikatakan oleh sebagian pensyarah bahwasanya amalan memang harus berdasarkan kitab suci. Seperti yang disebutkan tadi, ahli Taurat diberi Taurat, ahli Injil diberi Injil, kemudian mereka beramal. Menunjukkan amalan harus mengikuti dalil, bukan semata-mata perasaan atau rasional atau mimpi-mimpi atau persangkaan. Harus ikut wahyu, barulah amalannya menjadi betul. Tentunya dengan keikhlasan. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.